Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan akreditasi B. Dengan Fakultas Ekonomi, Teknik, Pertanian, Ilmu Komputer, Hukum, Filsafat, Sastra, Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan akreditasi B. Bapak Ibu dosen dengan lulusan S2 dan S3 yang sangat profesional. Bersama kita bisa, Tuhan andalan kita, tingkatkan prestasi berkarya bersama. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai, doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Sela, ya hadir. Veronica, hadir. Herliati, hadir. Semua anak-anak hadir ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita belajar mengenai tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Sekarang kita belajar dari buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda-benda di sekitarku. Benda-benda di sekitarku. Anak-anak tahu apa itu benda-benda di sekitar kita? Iya, benda-benda di sekitar kita ada seperti lemari, ada kursi, ada apa lagi? Ya, ada cermin kaca, lalu ada pisau. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran kita lebih lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi teks. Baik, yang kedua, tujuan pembelajaran kita dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan fisik dan sifatnya. Dan yang keempat yaitu dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian benda. Benda adalah suatu benda yang memiliki yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, di sini Ibu ada contoh. Contohnya yaitu kenapa Ibu mengatakan benda dapat menempati ruang dan memiliki massa? Karena contohnya seperti di dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu kan ada lemari, ada buku, ada kursi, ada meja, ada papan tulis, dan masih banyak lagi. Maka benda itu dapat dikatakan menempati ruang. Nah, ini kan sudah kita jelaskan, di sini akan kita tempel. Dan selanjutnya, mengapa benda dapat dikatakan memiliki massa? Ya, karena suatu benda dapat ditimbang dengan timbangan sehingga memiliki massa atau berat. Nah, baik anak-anak, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Nah, apakah api dan matahari termasuk benda? Tentu tidak anak-anak, karena suatu api dimasukkan ke dalam wadah, maka wadah itu akan terbakar, sehingga api dan matahari tidak dikatakan suatu benda. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar. Gambar ini ada yang terbuat dari karet, plastik,
lalu logam, lalu terbuat dari kayu. Nah, gambar yang dua ini adalah gambar ban dan gelang karet yang terbuat dari karet. Nah, selanjutnya ada dua gambar lagi yang terbuat dari kayu, yaitu yang dari lemari dan kursi yang terbuat dari kayu. Gambar selanjutnya ada yang terbuat dari kaca, yaitu ada cermin dan ada gelas, itu terbuat dari kaca. Gambar selanjutnya ada yang terbuat dari plastik, seperti dari botol minum dan Tupperware untuk tempat makanan. Baik anak-anak, selanjutnya ada benda yang terbuat dari logam. Dari logam ada sendok dan ada uang 500. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu agar semangat. Yaitu nyanyinya, aku punya banyak benda, 1, 2, 3, ya. Aku punya banyak benda, benda hidup dan benda mati, beraneka ragam bentuknya, yang banyak dijumpai. Spidol, prop prop prop, buku prop prop prop, itu benda mati. Manusia prop prop prop, tumbuhan prop prop prop, itu benda hidup. Baik, Ibu akan membagi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 barisan sebelah kiri, yaitu membahas dari kelebihan dan kelemahan sebuah plastik. Kelompok 2 barisan yang kedua, yaitu membahas kelebihan dan kelemahan sebuah karet. Dan baris yang ketiga, yaitu membahas kelebihan dan kelemahan sebuah kayu. Dan yang keempat, yaitu membahas kelebihan dan kelemahan sebuah kaca. Ibu akan memberikan 10 menit untuk membahas kelompok tersebut. Baik, setiap kelompok sudah menyerahkan hasil diskusinya kepada Ibu. Yang pertama, ada kaca, ada kayu, ada karet plastik, dan ada karet. Kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama yaitu ada kaca. Kelebihan kaca yaitu tempat bercermin dan kekurangannya mudah pecah. Ya, kelebihan dari kaca ini memang tempat bercermin, lalu dapat dibentuk sebuah benda seperti gelas. Ya, lalu ada kayu. Kelebihan kayu yaitu yang pertama kuat dan kokoh, dan yang kedua mudah dibentuk. Kekurangannya ada mudah lapuk dan mudah terbakar. Ya, kelebihan dari kayu mudah dibentuk karena dapat membentuk lemari dan kursi. Selanjutnya ada plastik. Nah, kelebihan dari plastik yang pertama tempat makanan dan mudah dibentuk. Mudah dibentuk seperti toples, seperti tempat makanan, tempat minum, dan lain sebagainya. Dan yang kekurangannya yaitu mudah meleleh dan mudah terbakar. Dan selanjutnya ada karet yang pertama, dan yang kelebihannya yaitu mudah dibentuk dan tahan lama. Mudah dibentuk seperti ban motor, dan gelang karet, masih banyak lagi yang lainnya. Dan kekurangannya yaitu mudah terbakar. Selanjutnya kita akan bermain menyusun bentuk gambar. Nah, ini sudah Ibu sediakan bentuk-bentuk gambarnya, lalu kita tempel kemari. Nah, di sini yang pertama ada bentuk lingkaran. Kita akan mencocokkan ke sini.
Kita cocokkan bersama-sama ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang. Nah, selanjutnya ada segitiga. Persegi tiga. Nah, selanjutnya ada persegi empat. Nah, kita sudah selesai menyusun bentuk-bentuk benda. Di sini Ibu akan membuat penugasan di rumah. Terlebih dahulu Ibu akan memberikan contohnya. Di sini ada nama benda, baru ada benda itu terbuat dari apa. Lalu ada kegunaan benda. Nah, nama benda misalnya ada sendok. Sendok makan. Nah, sendok makan terbuat dari benda apa tadi? Ya, benda logam. Lalu kegunaannya untuk makan. Lalu bisa juga untuk memasak. Selanjutnya ada benda terbuat dari kaca atau cermin. Bendanya terbuat dari kaca. Kegunaannya untuk bercermin. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengisi di rumah sebanyak 10 benda. Tulis nama bendanya, lalu benda itu terbuat dari apa dan kegunaannya. Baik anak-anak, kita sudah selesai belajar pada hari ini dan kita akan menyimpulkan pembelajarannya. Kita sudah mengetahui definisi dari benda, lalu kelebihan dan kelemahan sebuah benda, dan kita sudah mengetahui bentuk-bentuk benda, dan kita sudah mengetahui benda itu terbuat dari apa. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak. Kita akan pulang. Sebelum pulang, kita akan bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang